Halo teman-teman, saya Dia Indri. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih konsep bela negara dalam ketahanan pangan. Jadi mungkin di era modern saat ini tuh kita nggak lagi maknain bela negara secara sempit. Harus pakai baju militer, harus berperang, karena sebenarnya militer kita juga ternyata lagi mencoba mengambil job di ketahanan pangan. Nah, saat ini bela negara itu mencakup kontribusi nyata dalam menjaga keberlanjutan dan ketahanan bangsa melalui berbagai sektor strategis ya teman-teman. Bahkan di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, gangguan rantai pasok, terus juga penggundulan hutan, serta ancaman krisis pangan. Karena kita kebanyakan impor teman-teman. Nah, sektor ini tuh punya peran penting dalam menjaga stabilitas nasional. Makanya keterlibatan masyarakat, akademisi, saintis ya, itu harus didengarkan ya pemerintah. Pemerintah ini nggak boleh anti sama saintis atau ahli-ahli di bidangnya. Nah, dan juga orang-orang di industri pangan ini harus menjadi bagian dari bela negara secara non-militer yang bersifat strategis. Yuk kita masuk ke konsepnya. Jadi, dalam konteks pangan ini, bela negara ini punya 3 penekanan aspek utama. Yang pertama, kemandirian pangan. Yang kedua, keamanan pangan. Dan yang ketiga, penguatan gizi masyarakat. Nah, ketiga aspek ini saling berkaitan menjadi fondasi ketahanan nasional. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi pangan gak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, tapi juga sebagai upaya nyata memperkuat daya tahan bangsa. Supaya salah satunya MBG-nya tidak ngasal-ngasal ya. Baik, kita langsung masuk. Jadi dari beberapa jurnal yang saya ambil, jurnal yang pertama ini membahas tentang pemanfaatan pangan lokal, di mana penelitian ini menunjukkan inovasi pangan berbasis komoditas lokal seperti singkong itu mampu mendorong diversifikasi pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor. Nah, jadi negara kita itu negara penghasil singkong dan juga umbi-umbian. Tapi kita sangat banyak mengimpor yang namanya gandum yang bahkan tidak diproduksi di negara Indonesia gitu. Dan singkong ini ternyata gluten free teman-teman. Jadi kita bisa memberdayakan petani lokal untuk diversifikasi pangan sebagai bentuk bela negara karena mendorong kemandirian dan juga kedaulatan pangan nasional. Nah, untuk yang kedua, kita masuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan nilai ekonomi. Di jurnal kedua saya ini kita bahas bagaimana kalau masyarakat ini dilibatkan dalam pengolahan pangan menjadi produk bernilai tambah, dan itu akan menciptakan peluang ekonomi yang memperkuat kesejahteraan dan juga ketahanan sosial. Nih, hal ini sejalan dengan prinsip bela negara yang menekankan partisipasi aktif warga negara dalam pembangunan. Nah, yang ketiga, jurnal ini membahas tentang pemenuhan gizi melalui pemanfaatan pekarangan. Jadi, pemanfaatan pekarangan rumah untuk menghasilkan pangan bergizi ini terbukti loh teman-teman, untuk meningkatkan ketersediaan pangan sehat di tingkat rumah tangga. Mungkin saat ini harga tanah mahal, kita nggak semua bisa bertani. Kita bisa kok melakukan pemanfaatan pekarangan ini secara mandiri. Ada namanya tanaman hidroponik, ada juga kita bisa tanam seperti cabai, dan juga bisa tanam seperti pokcoy, itu di halaman rumah kita sendiri. Jadi kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya atau resource yang kita miliki. Ini sangat bermanfaat untuk kalau kita bilang itu untuk kemandirian dalam ketahanan nasional. Jadi kita nggak selalu bergantung, kita nggak harus selalu bergantung dengan penjual di luar, atau ketika harganya lagi dinaikkan oleh tengkulak, itu kita masih punya nilai sendiri dalam konteks pangan. Selanjutnya yaitu penguatan literasi pangan. Jadi literasi pangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilih, mengolah, dan mengonsumsi pangan secara aman dan bergizi. Siapa nih yang suka sering kena hoax? Oh, kalau misalnya makan nasi terlalu banyak, itu berbahaya. Kalau misalnya makan nasi diangetin itu nggak bagus. Nggak gitu teman-teman. Jadi dalam konteksnya ketahanan pangan ini kita juga harus memperkuat literasi pangan supaya kita tidak lagi termakan hoaks ya teman-teman. Oke, jadi kita diharapkan masyarakat ini mampu menghadapi krisis sambil mengambil keputusan yang rasional. Kelima, poinnya adalah
Pengembangan pangan fungsional berbasis lokal. Ini hampir mirip dengan poin pertama, tapi kali ini kita ambil sumber daya pangan yang lain, yaitu contohnya pemanfaatan daun kelor sebagai pangan fungsional yang kaya gizi dan juga antioksidan. Nah, inovasi ini tuh nggak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat aja, tapi juga menunjukkan potensi sumber daya lokal dalam mendukung kesehatan nasional. Jadi daun kelor ini punya kalsium yang memang tinggi. Jadi orang-orang ini mungkin ya biasanya kita akan lebih cenderung kalau mencari kalsium itu kan ke susu sapi, ya seperti itu teman-teman. Tapi ada loh ternyata di Indonesia ini tumbuhan yang memang biasanya kita abaikan, tapi ternyata dia tumbuh subur dengan banyak dan juga sangat baik gitu loh untuk kalsium kita, untuk bahkan bisa dijadikan skincare. Jadi daun kelor ini sangat berpotensi gitu loh sebagai antioksidan dan juga sumber kalsium yang harus dimanfaatkan lebih lagi oleh masyarakat. Nah, terakhir, keenam, yaitu penerapan sistem pangan berkelanjutan dan juga regulasi pangan. Jadi pendekatan permakultur dan kepatuhan terhadap regulasi keamanan pangan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan produksi dan melindungi masyarakat dari risiko pangan tidak aman. Keamanan pangan merupakan pilar utama ketahanan bangsa. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita saat ini melihat banyak sekali kasus-kasus MBG yang berujung kontaminasi pada makanan yang dibagikan kepada generasi-generasi bangsa tentunya. Nah, ini kita harus perkuat lagi teman-teman. Bagaimana regulasinya? Jadi supaya lembaga-lembaga pangan di Indonesia ini, mungkin kalian tahu, inisial B dan teman-temannya, itu tidak hanya menjadi stempel pemerintah, tapi benar-benar menjalankan esensinya untuk menjaga keamanan dan kedaulatan masyarakat dalam bidang panganan. Nah, mungkin sebagai kesimpulannya, implementasi nilai bela negara ini dalam sektor pangan merupakan upaya kolektif yang melibatkan masyarakat, akademisi, industri, dan pemerintah melalui pemanfaatan pangan lokal. Nah, peningkatan literasi pangan, pengembangan pangan fungsional, penerapan sistem berkelanjutan, serta regulasi pangan yang baik, ketahanan pangan nasional ini bisa loh diperkuat. Nah, dengan demikian, sektor pangan ini menjadi arena bela negara yang sangat nyata dalam kemandirian, kesehatan, keberlanjutan bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.